Prodi Iman, Ilmu, dan Budaya. Bersama saya Widiawati Purba, Saya Hotmoli Borusya Hotang. kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Universitas Katolik Indonesia, Atmajaya, Jakarta. Nah teman-teman, di video ini kita akan mendengarkan podcast singkat yang membahas tentang apa dan seperti apa itu Mazmur, Pujian, dan Syukur. Selamat menyaksikan! Halo Widya, Halo Kak. kamu hari ini grogi nggak di depan kamera? Lumayan sih Kak, namanya juga jarang-jarang ya kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Enjoy aja ya Wid sepanjang podcast kita. Nah, hari ini aku ingin menanya ke kamu kan mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik ya? Iya betul Kak. Nah, kalau di Atmajaya kamu ada belajar kitab Mazmur tidak? Oh saya belajar Kak. Kami di sana mendapatkan mata kuliah kitab Mazmur. Berarti boleh dong aku tanya-tanya ke kamu tentang kitab Mazmur? Boleh Kak, silakan. Kamu pernah dengar nggak Mazmur, Pujian, dan Syukur? Oh iya Kak, kami juga dijelaskan tentang Mazmur, Pujian, dan Syukur. Kalau misalnya kamu pernah dengar nih, aku pengen bertanya, menurut kamu nih, apa itu Mazmur, Pujian, dan Syukur? Mazmur, Pujian, dan Syukur itu yaitu mazmur yang menyatakan respon iman kita kepada Allah dalam suasana sukacita dan menunjukkan bahwa kita tuh bersyukur banget atas semua ciptaan Tuhan gitu. Walaupun memang kalau kita dengar-dengar nih ya, Mazmur, Pujian, dan Syukur itu mirip ya, pujian dan syukur gitu. Tapi sebenarnya ada perbedaannya nih Kak. Nah kalau Mazmur, Pujian itu kita menyatakan pujian kepada Allah sebagai pencipta. Nah, tapi kalau Mazmur Syukur itu Mazmur yang mengungkapkan rasa syukur kita atas ciptaan Allah. Yang tadi kan atas penciptanya nih. Kalau Mazmur Syukur atas ciptaannya yang boleh kita terima atau atas kebaikannya. Boleh nggak kamu jelasin ke aku dan teman-teman yang menonton atau menyaksikan video kita ini seperti apa Mazmur, Pujian itu? Oke Kak. Nah, aku udah catat juga nih mau poin-poin apa yang ingin aku sampaikan kepada kakak dan teman-teman. Aku izin baca ya supaya nggak ada informasi yang miskom. Oke, yang pertama itu karakteristik umum Mazmur Pujian. Nah, Mazmur Pujian ini mempunyai fokus siapa Allah itu dan karya-karyanya sebagai pencipta dan penyelamat. Nah, tentunya di Mazmur Pujian ini kita harus tahu, kita mengagumi sekali siapa itu Allah. Kalau kita sudah kenal Allah nih, kita pribadi pasti kita kayak wow, seluar biasa itu gitu. Lalu yang kedua itu Mazmur Pujian ini secara umum nadanya itu gembira, universal, lalu liturgis. Jadi kalau kita mendengarkan Mazmur Pujian ini biasanya tuh nadanya tuh gembira gitu, kayak sukacita gitu, ada sukacita. Lalu apa sih tujuan Mazmur Pujian ini? Tujuannya itu yaitu mengajak umat memuliakan dan meninggikan Allah. Karena apa tadi? Karena sebegitu luar biasanya Allah sebagai pencipta kita gitu. Lalu poin yang kedua itu ada nih Kak, struktur umumnya. Jadi dalam menyusun Mazmur Pujian ini kita tidak hanya mengarang kata-katanya, tapi ada strukturnya gitu. Yang pertama itu ajakan untuk memuji Allah. Jadi jika kakak, Kak Uli dan teman-teman ingin menyusun Mazmur Pujian, yang pertama itu kita harus membuat ajakan untuk memuji Allah. Misalnya nih, kita buat kalimat pertamanya, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Nah ini ajakan kita nih supaya setiap pembaca atau pendengar mau memuji Tuhan gitu. Lalu yang kedua, alasannya kenapa sih kita mengajak mereka memuji Tuhan? Nah alasannya ini biasanya kan karena karya penciptaannya, lalu keselamatannya dan segala yang Tuhan lakukan kepada kita gitu. Lalu yang ketiga itu seruan, pujian ulang atau penutup. Nah, pokoknya kita selalu mengulang-ulang bahwa banyak sekali yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita yang luar biasa, lalu kita puji selalu, kita ulang-ulang. Biasanya Mazmur Pujian itu isinya agak banyak ya, berulang-ulang tentang pujian, bahwa orang yang menulis itu merasa terkagum-kagum sama Tuhan. Lalu setelah sudah dituliskan semuanya
alasannya untuk memuji Tuhan. Lalu dibuatlah penutup. Penutupnya itu bisa juga seperti anjuran gitu, kita harus memuji Tuhan seperti ajakan tadi ya. Atau bisa juga seperti pesan kepada pendengar atau pembaca Mazmur itu supaya tetap memuji Tuhan, menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan. Begitu Kak. Lalu poin yang ketiga itu contoh Mazmurnya. Nah, aku bakal kasih ke Kak Uli dan teman-teman seperti apa contoh Mazmurnya. Nah, by the way, Kak Uli punya kitab suci nggak? Ada, bentar dulu ya, aku ambil dulu di sana. Oke Kak. Yes. Oke. Nah, Kak Uli boleh buka Mazmur bab 8? Udah ini? Ya, benar sekali. Nah, di Mazmur bab 8 itu kan menceritakan semuanya tentang keagungan Tuhan atas ciptaannya. Coba Kak Uli bisa baca ayat 4 nggak? Boleh. Ayat 4 itu berisi, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Lalu boleh dilanjut ke bab 5. Lalu boleh dilanjut ke ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, kutipan ini teman-teman, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Itu ditulis menyatakan bahwa manusia itu ciptaan yang memiliki dosa ya. Sebagai manusia kita pasti setiap orang punya dosa. Kau punya dosa nggak sih? Banyak banget dosaku. Nah, tapi kita tidak boleh kalau misalnya kita masih berdosa, kita jadi malu nih sama Tuhan. Tidak boleh ya. Wajar sih kita malu kalau kita punya dosa, tapi tidak boleh menjauhkan relasi kita dengan Tuhan. Benar nggak kalau Betul sekali Iya, penonton. benar. Jadi walaupun kita berbuat dosa, kita harus kembali kepada Tuhan dan tetap memuji Tuhan. Nah, itu Mazmur 8 ini yang tadi, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, itu sebagai, bisa juga ya sebagai ajakan kita buat teman-teman, buat pembaca, supaya tetap menyadari bahwa Allah tuh mencintai kita walaupun kita enggak di hadapan Tuhan tuh hanya debu. Iya, benar sekali. Lalu contohnya tuh Mazmur 19. Itu temanya tentang kemuliaan Allah dalam alam dan Taurat. Ada kutipan yang mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Nah, ini sebagai contohnya ya, bahwa ya langit menceritakan kemuliaan Allah itu tuh kayak mengatakan bahwa isi alam ini, semesta ini memuji Allah, menceritakan bahwa sampai juga itu begitu baik, itu begitu luar biasa. Lalu Mazmur bab 100 itu temanya itu ajakan menyembah Allah. Di sana ada kutipan, bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Nah, ini penulis mau mengajak nih bagi pendengar dan pembaca, ayo kita bersorak-sorak memuji Allah. Karena ini kan Mazmur pujian ya, kita hai seluruh bumi, ayo kita puji Allah, kita puji keagungan Allah gitu. Lalu Mazmur 145 sampai 150 itu temanya puncak pujian. Ada satu kutipan yaitu dari Mazmur 150 ayat 6, itu mengatakan segala yang bernafas pujilah Tuhan. Udah ketemu Kauli? Bab 150 ayat 6. Saya lalu sekali lagi, segala yang bernafas pujilah Tuhan. Ini juga sebagai ajakan bahwa segala yang bernafas itu harus memuji Tuhan, karena kan yang tidak bernafas tidak tahu ya cara untuk bagaimana itu memuji Tuhan. Tapi segala yang bernafas harus ya memuji Tuhan. Termasuk kita ya sebagai manusia. Bernafas nggak kita tahu? Bernapas dong. Iya. Jadi kita harus memuji Tuhan atas segala ciptaan dan kebaikannya. Lalu ada poin keempat yang mau saya jelaskan, itu teologi dalam Mazmur pujian. Nah, walaupun Mazmur pujian ini sebenarnya kayak lagu ya, ada nadanya, ada temanya tentang apa, tapi
dalam Mazmur Pujian ini ada juga teologinya. Ya, yang pertama itu Allah adalah Raja semesta alam, seperti yang udah saya ulang-ulang bahwa Allah adalah pencipta segalanya. Lalu yang kedua itu ciptaan adalah cerminan kemuliaan Allah. Nah, misalnya nih, Kak Uli diciptakan tangan, Kak Uli bersyukur ke siapa? Tuhan dong. Ya, berarti Kak Uli mau nggak memuji Tuhan atas ciptaan? Mau banget. Nah, iya, jadi ciptaan adalah cerminan kemuliaan Allah, betapa mulianya Allah. Misalnya Kak Uli pergi ke taman, bunganya satu warna nggak sih, Mas? Tidak. Daunnya satu warna nggak sih? Tidak. Sangat agung kan, sangat di luar nalar kan ciptaan Tuhan. Nah, itu yang poin dari sini, ciptaan adalah cerminan kemuliaan Allah yang begitu agung. Lalu yang ketiga, pujian adalah tanggapan iman kita, seperti yang di awal saya sudah jelaskan ya Kak Uli dan teman-teman, bahwa pujian itu adalah tanggapan iman atas realitas ilahi yang melampaui pengalaman manusia. Kalau jujur ya, kita nggak tahu, kalau kita pikir-pikir nih, gimana sih Tuhan menciptakan sehingga muka kita ini beda semua wajah satu orang, walaupun kita kembar ya, wajahnya pasti ada yang beda atas sikapnya gitu. Karena di luar nalar manusia memikirkan itu. Nah, itulah betapa luar biasanya Tuhan gitu. Itu aja sih Kak Uli, 4 poin yang ingin aku jelasin tentang Mazmur Pujian. Tadi kan kita udah banyak nih dengar penjelasan dari Kak Widya tentang Mazmur Pujian. Sekarang boleh dong saya dan teman-teman bertanya lagi. Kakak masih ada tenaga nggak? Boleh. Oke. Kasih dong. Karena kakaknya mumpung masih ada tenaga, saya ingin bertanya lagi nih. Menurut kakak sama tidak Mazmur syukur itu dengan pujian? Atau ada nggak perbedaan dari mereka? Bolehkah kakak jelaskan? Oke, Kak Uli, pertanyaannya menarik ya. Tapi tadi di awal sebenarnya udah saya jelasin ya Kak Uli, kalau Mazmur Pujian dan syukur itu ada bedanya apa tadi Kak Uli? Yang paling menonjol Ciptaan dan menciptakan. Oh, kurang. Kata-katanya mirip lah. Gini, kalau Mazmur Pujian itu untuk penciptanya, kalau syukur itu untuk yang Diciptakannya. Ya. Oke, saya jelaskan lagi dalam 4 poin seperti yang tadi, seperti yang pujian. Mazmur syukur itu karakteristik umumnya, fokusnya itu adalah apa yang Allah telah lakukan dalam hidup pemazmur. Misalnya kita menulis Mazmur syukur, kita harus sadari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Lalu konteksnya itu setelah penderitaan atau bahaya berlalu, lalu kita tuliskan doa ratapan dikabulkan. Misalnya Kak Uli menulis Mazmur syukur ini, Kak Uli tuh kayak dulu ngerasain apa ya, ditinggal pacar misalnya gitu ya. Siapa tuh yang tinggal pacar, guys? Rahasia ya. Nah, Kak Uli ini ditinggal pacar misalnya, tuh sakit hati, nangis dalam gitu. Itu kan kayak suatu penderitaan gitu kan. Lalu Kak Uli berdoa minta pasangan hidup yang lebih baik ke depannya gitu. Dan nanti dikabulkan sama Tuhan. Nah, itu Kak Uli pasti bersyukur dong karena diberikan yang lebih baik. Nah, makanya tujuan dari Mazmur syukur ini adalah mengungkapkan rasa syukur atas pertolongan Allah secara pribadi atau komunal. Misalnya juga Kak Uli berdoa supaya selamat sampai tujuan. Misalnya mau pulang, Kak Uli orang Medan ya, mau pulang ke Medan dari Jakarta, terus ternyata selamat sampai Medan, pasti Kak Uli bersyukur karena tidak terjadi apa-apa gitu kan. Lalu struktur umum dari Mazmur syukur ini, yang pertama itu pernyataan pujian dan syukur sudah pasti ya. Lalu penjelasan tentang penderitaan yang telah dialami. Nah, kalau Kak Uli menyusun ini, Kak Uli ceritakan dulu apa penderitaannya yang Kak Uli alami. Lalu kesaksian tentang bagaimana Allah menolong. Kak Uli menjadi saksi Allah nih, mewartakan bahwa Allah itu benar-benar menolong saya gitu. Lalu yang keempat, ajakan kepada orang lain untuk ikut memuji Allah. Nah, setelah Kak Uli menceritakan bagaimana Allah itu sangat baik, Kak Uli ajak nih teman-teman bahwa ayo kita sadari Allah itu baik, ayo kita bersama-sama bersyukur kepada Allah gitu. Lalu
Yang kemudian itu contoh Mazmur syukur kita bisa lihat di Mazmur bab 30 Kak Uli. Itu temanya tentang diselamatkan dari kematian. Ya benar ya Kak Uli. Itu judulnya apa Kak Uli? Syukur karena selamat dari bahaya. Nah iya, jadi temanya itu ya dia bersyukur selamat dari bahaya ya gitu. Lalu Mazmur 34 itu temanya tentang pertolongan dalam kesusahan. Nah itu sebagai syukur, saya ditolong Tuhan waktu saya susah gitu. Aku mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku gitu. Walaupun terkadang waktu kita berdoa nggak langsung dijawab, tapi di kemudian hari di waktu yang Tuhan sudah atur pasti jawabannya sangat baik. Lalu contoh yang ketiga itu Mazmur 138. Doa syukur atas kebaikan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ya, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan hanya karena kita mendapatkan sesuatu saja, tetapi di mana saja dan kapan saja. Itu ya Kak Uli. Lalu yang keempat itu teologi dalam Mazmur syukur. Yang pertama itu Allah hadir dan mendengar doa umatnya ya. Di dalam kesusahan pasti ada berkat pertolongan. Lalu yang kedua, pengalaman pribadi menjadi kesaksian publik dalam komunitas. Seperti tadi yang Kak Ulin mengasih tahu sama orang, aku mengalami kayak gini, terus dibantu sama Tuhan. Pasti kita menjadi saksi terus. Siapa tahu orang yang mendengarnya semakin dekat, semakin mau berdoa, semakin baik. Lalu yang ketiga, syukur tidak hanya untuk kebaikan materi, ingat ya. Jadi bersyukur tidak hanya karena kita mendapatkan apa yang kita mau, bisa mendapatkan uang, mendapatkan harta, tetapi untuk pemulihan relasi dengan Allah, kita semakin dekat dengan Allah gitu. Itu aja sih Kak Uli penjelasan tentang Mazmur syukur. Oke, terima kasih Lydia. Kita beri tepuk tangan lagi dong buat Kak Lydia, benar-benar keren banget. Nah, aku mau tambahin nih Kak Uli, boleh nggak? Boleh dong, boleh. Jadi biar teman-teman yang nonton atau mendengarkan podcast ini lebih ngerti, aku bakal ngejelasin secara rinci apa itu perbedaan dan persamaan Mazmur, pujian, dan syukur. Oke, boleh kan Kak? Boleh Kak. Oke. Dari aspek fokusnya, kalau Mazmur pujian, fokusnya itu siapa Allah itu. Kalau Mazmur syukur, apa yang Allah lakukan. Itu adalah perbedaannya ya. Lalu nadanya, kalau Mazmur pujian itu umum, universal. Kalau Mazmur syukur pribadi atau komunitas tertentu. Lalu kalau waktu itu, Mazmur pujian itu biasanya dikatakan kapan saja atau terus menerus gitu. Kalau Mazmur syukur terbalik ya, tadi aku bilang syukur. Nah, dalam aspek waktu, Mazmur pujian itu bisa kapan saja dan diungkapkan terus menerus. Sedangkan kalau Mazmur syukur itu biasanya dituliskan, diungkapkan itu setelah mengalami pertolongan Allah. Lalu fungsinya, kalau Mazmur pujian itu liturgis, ajakan untuk memuliakan Allah. Sedangkan Mazmur syukur, ungkapan syukur dan kesaksian iman. Begitu Kak Uli secara rinci perbedaan dan persamaannya gitu. Itu aja Kak Uli, atau masih ada yang Kayaknya lupa deh. Ada satu lagi kayaknya aku ingat itu ada maknanya ya. Oh iya Kak, ada maknanya. Maknanya bagi kehidupan iman, ada Kak. Yang pertama itu tentu saja kedua Mazmur ini ya, Mazmur pujian dan syukur itu menghidupi roh puji dan syukur kita. Lalu ini juga bermakna untuk mendampingi liturgi gereja, lalu menyembuhkan diri dari ketertutupan gitu ya. Jadi bisa kita membuka diri dengan menuliskan Mazmur, mengungkapkan Mazmur atau menyanyikan Mazmur. Lalu mendorong evangelisasi. Mazmur syukur menunjukkan bahwa iman bukan hanya soal teori, tapi pengalaman hidup yang dapat dibagikan kepada sesama, yang menjadikan kita bersaksi atas kebaikan Allah. Itu aja Kak Uli. Wah, panjang ya guys. Oke deh. Terima kasih ya Kak sudah menjelaskan secara rinci, detail ke saya dan teman-teman yang menyaksikan.
Sama-sama. Oke, teman-teman. Nah, ternyata kita juga sudah mendengarkan nih mulai dari penjelasan, struktur, karakteristik, perbedaan, persamaan sampai pada akhirnya apa guys? Maknanya. Dah. Semoga podcast kita hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman juga yang mendengarkan dan terutama bagi saya yang sudah bersharing bersama Kakak Lydia. Oke, terima kasih Terima ya kasih. teman-teman. Dadah. Nah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast singkat kami yang membahas tentang Mazmur Pujian dan Syukur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.